Sementara Hadi Pranoto siap melapor balik ke polisi usai dirinya dilaporkan oleh organisasi Cyber Indonesia. Hadi akan melapor terkait pencemaran nama baik dan meminta ganti rugi 140 triliun rupiah. Berikut kami tayangkan kembali pernyataan Hadi Pranoto dalam program Dialog Aini Sore Rabu kemarin. Terima kasih kepada saudaraku yang melaporkan saya kepada pihak kepolisian. Dan saya terima kasih mendapatkan teguran dalam hal ini. Saya dalam hal ini ingin menanyakan konten hoax atau berita bohong yang saya sampaikan itu yang mana itu ya. Herbal yang saya sampaikan adalah herbal yang ada pada saya, kemudian pasien yang saya terapi dengan herbal itu ada dan sembuh. Kemudian juga banyak masyarakat yang ikut merasakan dampak baik dari herbal yang kita produksi. Jadi kalau dilihat konten bohong itu yang di mana konten bohongnya itu ya. Makanya saya juga belum tahu. Makanya tim lawyer saya lagi mempelajari tim untuk segera menyusun dan secepatnya. Kalau ini memang ada unsur pencemaran nama baik dan mendilegitimasi hasil karya saya akan segera melaporkan ke pihak yang berwajib kepada Polda Metro Jaya dan kemudian saya secara pribadi dan tim riset akan meminta ganti rugi material dan imaterial 10 miliar US dollar. Nama Hadi Pranoto tiba-tiba muncul dengan ramuan herbal yang diklaim terbukti sembuhkan corona dalam 3 hari. Namun klaim Hadi dibantah Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Obat buatan Hadi dinyatakan ilegal dan bukan untuk penyakit COVID-19. Herbal yang kita punya ini bisa membunuh dan menetralisir COVID-19. Ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main. Bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap. Satu lagi. Ini ya. Hadi Pranoto begitu percaya ramuan herbalnya bisa sembuhkan orang terkena corona dalam hitungan 3 hari. Racikannya tak terlalu sulit, karena semua bahan tumbuhan Indonesia. Sirsak, manggis, kelapa, dan gula aren tinggal diminum sesuai takaran, corona ia anggap akan lenyap. Ramuan herbal Hadi jadi viral setelah ia diwawancarai musisi terkenal Anji di media sosial. Karena viral, Hadi mulai menuai badai. Ikatan Dokter Indonesia Keki Berat meminta polisi segera menangkapnya. Demikian pula dengan salah satu kelompok bernama Cyber Indonesia yang tegas melaporkan Hadi Pranoto satu paket dengan musisi Anji ke Polda Metro Jaya karena dianggap menyebarkan kebohongan. Kan ada dugaan masalah berita bohong kan yang disampaikan oleh si narsum ini, interview si profesor ini. Nah kemudian disebarkan. Penyebaran itu dilarang undang-undang ITE. Itu ada di pasal 28, makanya kita laporkan. Ada pasal 14, 15, ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main. Bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap. Tapi Hadi membantah mengaku sebagai dokter, tidak pula menebar kebohongan, bahkan menurutnya sudah banyak orang yang mengakui khasiat ramuannya. Hadi mengklaim sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM, namun BPOM membantahnya. Menurut BPOM, obat bantuan Hadi ilegal dan tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit COVID-19. Kalau dengan izin edar yang disebutkan dan sudah ditelusuri oleh Badan POM dan dengan nama Bionuswa kelihatannya ya, itu adalah sebetulnya pada saat dulu didaftarkan di Badan POM dulu, artinya sekarang sebetulnya sebelum ini mencuat melalui viral pun produk tersebut sebenarnya izin edarnya itu sudah ditarik, jadi izin edarnya sudah tidak berlaku lagi. Hingga saat ini dunia belum juga punya obat ampuh corona termasuk Indonesia. Uji klinis vaksin sedang digenjot agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Di Indonesia, Bio Farma bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran baru tahap membuka pendaftaran hampir 2.000 relawan uji klinis. Vaksin datang dari Cina, merek Sinovac.
Vaksin Sinovac satu dari 25 vaksin di dunia yang sudah masuk uji klinis ke manusia. Uji klinis melihat sejauh mana vaksin ampuh dan tidak membahayakan. Sebelum akhirnya masuk tahap akhir stempel persetujuan untuk disebarluaskan. Meski demikian, tahapan uji klinis masih harus menunggu evaluasi dan butuh waktu. Banyak ahli memprediksi vaksin baru ada awal tahun depan.